Selamat pagi anak Ananda sekalian. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi, apa kabar kalian hari ini, Nak? Baik, berharap Bu. baik-baik aja ya. Iya. Baik, Bu. Jadi, Ananda sekalian, kalau pagi ini Ibu katakan selamat pagi, ya, maka kalian mengatakan pagi luar biasa belajar PKN. Yes. Ya, bisa? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Oke, baik. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih untuk Mari kita Nur berdoa. Khairul untuk doa yang telah dipimpin. Nah, Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada teman kamu yang tidak hadir? Coba, Nak, ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus, terima kasih banget. Hari ini kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Oke, kembali Ibu mau kita bersama-sama untuk membangun dan membangkitkan jiwa nasionalisme kita melalui lagu nasional berikut. Ya, Ibu minta kepada Mary untuk memimpin dalam di depan kelas. Kita mengikuti lagu Indonesia, lagu nasional berikut ini. Bangun pemudi-pemuda Indonesia dengan bajumu sing-singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, jadi setelah kita menyanyikan lagu nasional ini, Ibu berharap kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia, masa depan Indonesia memiliki jiwa semangat yang luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depannya. Baik, Ananda sekalian, hari ini, Nak, kita akan masuk ke materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kalau kita kilas balik, minggu yang lalu, Ananda, kita sudah belajar tentang substansi hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Pancasila serta dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, materi hari ini adalah kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi Ibu berharap di pertemuan kita hari ini dan Ibu yakin ya kalian pasti akan memberikan semangat dan juga performa yang bagus. Baik, jadi untuk hari ini Ananda kita mempunyai tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 5 ya. Kalian anak-anak Ibu bisa atau mampu membandingkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kalian juga mampu menganalisis faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kalian juga mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menguraikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, ya Ananda sekalian mampu menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi Ananda, ini ada 5 tujuan pembelajaran hari ini dan Ibu percaya kalian pasti bisa mencapai tujuan ini. Dan dalam pembelajaran hari ini ada 3 penilaian yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah penilaian sikap melalui diskusi, yang kedua penilaian pengetahuan melalui penugasan, dan yang ketiga penilaian keterampilan melalui presentasi kelompok nantinya. Ya, baik.
Ibu mau menunjukkan sebuah foto dulu kepada Anda sekalian. Coba Hidayati, kira-kira gambar 1 dan 2 ini menunjukkan apa, Nak? Gambar kerusuhan, Bu. Ya, bagus sekali. Gambar 2 bagaimana? Gambar 2 pemulung, Bu. Pemulungnya, menurut anak Ibu ini masalah nggak? Masalah. Ya, ini adalah salah satu ya contoh pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban yang mungkin kita sering temui di lingkungan kita sehari-hari. Jadi ini menjadi sebuah stimulus juga untuk memberikan gambaran kepada Ananda bahwa ternyata kita hari ini akan mempelajari tentang kasus atau masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang inti, Ananda sekalian, Ibu mau minta kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan ini. Jadi, Ibu berikan waktu 1 menit untuk mengambil tempat yang paling nyaman untuk membentuk kelompok sesuai dengan nama-namanya. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah memilih tempat yang paling nyaman. Maka sekarang kita akan bersama-sama Ananda untuk menyimak video. Jadi nanti akan ada 2 video yang Ibu tayangkan. Ibu minta kalian, Ananda sekalian, menyimak dengan baik. Oke, kita sudah menyaksikan video yang pertama, ya. Ibu berharap tadi kalian sudah menyaksikan dengan seksama ya, Nak. Kemudian kita akan lanjut ke video yang kedua.
Oke, baik ya, jelas sekali kedua video tersebut, Ananda sekalian. Jadi percaya kalian sudah menyimaknya dengan baik. Maka Ibu mau menguji dulu nih, apakah memang benar-benar Ananda ini memperhatikan video dengan baik. Ibu minta anak Ibu yang cantik ini ya, Ibu minta Miranti, kira-kira video 1 termasuk kasus pelanggaran apa, Nak? Pelanggaran hak warga negara. Ya, bagus sekali. Mendapatkan pendidikan. Iya, benar sekali. Pintar. Berarti Ibu yakin Miranti melihat video dengan baik. Video kedua, kira-kira apa, Nak, lagi? Pelanggaran lalu lintas, tidak memakai helm, tidak pakai TNKB, tidak mematuhi arus lalu lintas, Iya, parkir, dan lain-lain. Iya, bagus sekali, detail sekali kasus-kasus yang disampaikan oleh Miranti. Terima kasih, Nak, untuk jawaban yang telah kamu sampaikan. Selanjutnya, ya, Ananda sekalian, berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, ya, kita mari bersama-sama untuk menjawab 3 pertanyaan inti yang berhubungan dengan kedua kasus tersebut, ya, atau kedua video yang telah Ibu tayangkan tadi. Jadi ada 3 pertanyaan inti sudah Ibu sampaikan dan Ibu tuliskan juga di LKPD yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Jadi Ananda sekalian silakan mendiskusikan jawaban yang paling tepat menurut hasil musyawarah kelompok dan berdasarkan sumber-sumber belajar yang sudah kita sepakati bersama minggu yang lalu. Jadi pakai sumber yang relevan dan akurat ya, Nak. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, waktu kita sudah habis, Ananda, ya, saatnya Ibu tadi waktu kalian berdiskusi mengamati ya bagaimana bentuk partisipasi kalian dalam berdiskusi. Ya, terlihat di sana ada situasi diskusi yang sangat alot dan juga kekompakan yang luar biasa sehingga pada akhirnya kalian mampu menyimpulkan ya atau menemukan jawaban yang paling tepat untuk ketiga pertanyaan ini ya. Nah, untuk kali ini ya Ibu minta kepada anak Ibu Nur dari kelompok 1 untuk membacakan kepada kita. Kira-kira apa jawaban kesimpulan dari kelompok 1? Silakan, Nak. Oh, oke, kita gantikan ya. Karena kelompok 1. Apakah Nur ada, anak Ibu Nur? Kelompok 1 belum siap, Bu. Belum siap. Oke, Ibu tunggu ya. Kelompok 2 dulu. Kira-kira Ibu mau minta Melawati. Silakan, Nak. Iya, Bu. Yang pertama itu, Bu, tidak adanya kesadaran dari semua warga negara, terus tidak adanya peduli dari warga negara. Terus Bu, yang kedua itu ya, Bu, itu termasuk sila kelima kan, Bu. Baru yang ketiga ada 2 dari masyarakat. Pertama, tindakan preventif dan represif yang dari pemerintahnya, Bu, menindak melalui hukuman bagi pelanggar hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu yang kedua membentuk regulasi dana APBN untuk pendidikan, Bu. Bagus sekali, luar biasa ya. Kelompok 2, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ini saya yakin ini kelompoknya ini berdiskusi dengan luar biasa. Oke, Ibu kembali, adakah yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Oke, kelompok 1 ternyata mengapresiasi luar biasa. Jawaban kelompok 2 menurut kelompok 1 sangat-sangat bagus sekali. Jadi Ibu kembali ke kelompok 1 ini. Kepada Ananda Effendi ya. Silakan, Nak, dibacakan apa hasil dari kelompok 1. Oke, terima kasih banyak, Bu, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Itu jawaban nomor 1 adalah faktor internal dan faktor eksternal, Bu. Internal dari dalam, eksternal dari luar. Yang untuk jawaban yang kedua itu adalah menyangkut kepada sila kelima dari Pancasila, Bu. Yang untuk nomor 3 jawabnya adalah masyarakat melakukan tindakan preventif, dan yang bagian 3B-nya itu
pemerintah mengalokasikan dana BOS, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Luar biasa sekali ya Nanda Effendi. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa anak-anak Ibu. Ternyata kalian itu mampu memberikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan materi yang kita akan bahas hari ini. Oke, Ananda, sekali lagi Ibu sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan. Maka saat ini kita akan fokus kepada pembahasan ketiga pertanyaan inti itu berdasarkan video yang sudah kita simak bersama. Mari Ananda sekalian kita lihat ya, sama-sama kita memberikan kesimpulan ya terkait dengan pertanyaan pertama, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Benar sekali ya. Ternyata ini terjadi karena memang ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri ya, yang dimana adanya sikap-sikap egois atau mementingkan diri sendiri, kemudian sikap apatis tidak peduli terhadap kenyamanan, keamanan orang lain. Jadi dia hanya ingin memikirkan keamanan dan kenyamanan diri sendiri ya. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini banyak ternyata di antara kita yang masih belum paham dengan jelas batas-batas hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga pada akhirnya apa? Yang bukan haknya, yang bukan kewajibannya pun dilakukannya. Sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini, rendahnya kesadaran ya. Kemudian yang keempat adalah sikap tidak toleran ya, tidak toleran, tidak menghargai, tidak menghormati orang lain. Kira-kira seperti itu yang adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, yang kedua, Nanda, itu adalah faktor yang berasal dari luar. Contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ya, misalnya dengan korupsi. Dengan korupsi tentu melanggar hak warga negara, ya, mengambil yang menjadi bagian orang lain, ya. Kemudian yang kedua, kurangnya ketegasan aparat penegak hukum. Dalam hal ini mungkin kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mungkin melihat kalau ada orang yang dirazia, tetapi dirazia oleh polisi, kemudian pengendara ini memberikan sesuatu atau menyuap. Kira-kira seperti itu ya. Dan pada akhirnya dia lepas, tidak ditindaklanjuti oleh polisi karena apa? Sudah ada penyuapan. Jadi tidak ada ketegasan dari aparat penegak hukum karena salah satu penegak hukum adalah polisi, ya. Nah, itu mungkin pernah kita amati dan Ibu sendiri secara pribadi pernah mengamati hal tersebut secara langsung, ya. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi, ya, di era revolusi industri 4.0 ini tentu kita ini tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi dan bahkan teknologi itu 80% sudah berada dalam kehidupan kita. Jadi ternyata penyalahgunaan teknologi ini bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban seperti misalnya adanya perdagangan manusia, ya, kemudian munculnya juga berita-berita hoax atau berita bohong yang bisa merusak nama baik seseorang. Kira-kira seperti itu. Terus yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya ini yang ada di misalnya perkotaan dengan desa, ya, pedesaan itu ada kesenjangan yang pada akhirnya bisa mengakibatkan pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak, serta mungkin juga masih ada strata-strata sosial tertentu, ada si kaya dan si miskin yang seperti itu yang membuat terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban ini. Baik, yang kedua adalah sila Pancasila yang dilanggar, Ananda, itu adalah benar sekali ya. Yang jawaban dua kelompok tadi, sila kelima belum terlaksana dengan baik dalam video tersebut. Terbukti dengan di video pertama, sarana prasarana pendidikan belum merata dan memadai di semua wilayah daerah di Indonesia. Sehingga pada akhirnya apa? Ada kesenjangan kualitas yang didapatkan oleh anak-anak atau siswa yang di kota dengan yang di desa, ya. Terus yang kedua adalah video kedua, tentu ini jelas sekali yang dilanggar adalah sila kelima karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar kepentingan umum, ya, itu. Kemudian Ananda yang ketiga, ya, ini kesimpulan kita yang ketiga, bahwa bentuk partisipasi ini sesuai juga dengan apa yang sudah kalian sampaikan di LKPD tadi, ada tindakan-tindakan preventif berupa sosialisasi,
pendidikan tentang hak dan kewajiban, serta membuat juga spanduk-spanduk di di jalan raya yang bisa mengingatkan kita tentang batas-batas kewajiban serta hak kita sebagai warga negara. Dan juga tindakan represif dengan memberikan denda kepada orang-orang misalnya yang parkir sembarangan. Sementara Nanda, untuk bentuk partisipasi pemerintah sendiri, tadi benar sekali jawaban sesuai dengan video tadi, mengalokasikan dana APBN 20% untuk pendidikan melalui dana BOS, kira-kira seperti itu. Wujudnya adalah dana BOS. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, walaupun mungkin di sana-sini masih kita menemukan kelemahan-kelemahan, tapi kita harus mengapresiasi apa yang sudah menjadi kinerja pemerintah untuk mencapai yang namanya keadilan dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah meratifikasi instrumen HAM internasional ini untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya regulasi nasional tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pengadilan HAM, Perlindungan Anak, Penghapusan KDRT serta perlindungan saksi dan korban. Ini semua adalah upaya partisipasi pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, walaupun mungkin tidak secara murni belum bisa benar-benar selesai, tapi setidaknya meminimalisir semua partisipasi ini meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, Ananda sekalian, terima kasih luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kasus, kita sudah menganalisisnya serta menyesuaikan dengan pelanggaran-pelanggaran sila dalam Pancasila. Oke, Ananda, Cornelia, kamu Ibu lihat sepertinya senyum-senyum. Bagaimana perasaan kamu hari ini, Nak, belajar bersama Ibu? Sangat senang, Bu, karena saya bisa paham tentang HAM ini, bagaimana tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Itu dia, Bu. Terima kasih, Ananda. Ibu juga sangat bersemangat karena kalian memberikan performa dan kemampuan luar biasa dalam pertemuan kita hari ini. Baik. Terima kasih untuk Ananda sekalian yang telah memberikan hati, memberikan pikiran, tenaga juga dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Dan Ananda, selanjutnya nanti di pertemuan minggu depan kita akan masuk ke post test karena ini adalah materi terakhir untuk bab 1, maka Ananda sekalian mempersiapkan diri untuk post test atau ujian harian pertama yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih kalian tugas nih, karena sepertinya Ibu minggu lalu lupa kasih tugas sama kalian, kan? Iya, benar lupa. Jadi hari ini Ananda kita akan melihat dulu ada 5 soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri di rumah. Ibu percaya kalian akan mengerjakan dan dikumpulkan nanti di buku latihan seperti biasa. Nanti dikumpulkan secara kolektif melalui ketua kelas Ananda Nur Hoirul. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan kepada Ananda sekalian. Ibu sangat senang sekali mengajar hari ini bersama dengan Ananda sekalian, dan minggu depan pasti kalian memiliki semangat yang luar biasa juga, bahkan lebih dari semangat hari ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ananda saya minta kepada anak Ibu Agus, silakan menutup pembelajaran dalam doa, Nak. Ya, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anda sekalian. Ibu ucapkan selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Yanti telah melakukan kegiatan PPP dari pengamatan waktu tadi dimulai jam 11.09. Ini 11.34, jadi hampir 30 menit. Tersisa waktu berapa menit? Ya, bisa dikatakan cukup, jadi nggak melebihi
waktu 30 menit yang telah disediakan. Baiklah, kalau kita saksikan bersama peer teaching yang telah dilakukan oleh Bu Yanti, itu telah melalui tahapan kegiatan pembelajaran, ya, baik itu pendahuluannya, kegiatan intinya, dan kegiatan penutupnya. Bu Yanti telah melalui kegiatan itu dengan baik. Kemudian kalau kita lihat dari kegiatan pendahuluannya, tadi sudah diawali dengan salam, kemudian bahkan di setelah salam itu Bu Yanti berusaha memberikan motivasi melalui yel-yel, ya. Selamat pagi, belajar PPKN. Melalui kegiatan PPKN, yes. Nah, ini menambah motivasi atau semangat kepada siswa yang akan menerima pelajaran. Kemudian dilakukan kegiatan doa, ya, salam dan doa sebagai implementasi atau penerapan ajaran agama sudah dilakukan, ya, nilai religiusnya di sini. Kemudian menyanyi, ya, menambah nilai-nilai nasionalisme karena yang ditampilkan adalah lagu-lagu nasional, lagu nasional. Kemudian menyampaikan materi pokoknya dan juga tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Terus selanjutnya masuk ke kegiatan intinya. Bu Yanti memberikan stimulus kepada siswa untuk memberikan semacam rangsangan agar siswa itu tertarik dan mau dengan sepenuh hati mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian membagi kelompok diskusi. Selanjutnya telah menyajikan media yang telah dipilih, yaitu pertama PPT, PowerPoint. Bu Yanti menyajikan PowerPoint, kemudian juga di dalamnya ada disisipkan media video 1 dan video 2 yang merupakan video yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Bagus sekali. Kemudian setelah pemutaran video pembelajaran juga memberikan pertanyaan pemantik yang disusul dengan pertanyaan intinya, ya sudah dilakukan secara runtut dan interaktif. Kemudian bagian akhir yang telah dilaluinya itu kegiatan penutupnya, ya, sempat menyampaikan refleksi walaupun hanya terhadap satu siswa, itu hanya sekedar contoh mungkin karena keterbatasan waktu yang disediakan, sehingga hanya menanyakan kepada seorang siswa bagaimana perasaannya dalam mengikuti pembelajaran PPKN yang telah diberikannya. Selanjutnya juga Bu Yanti selaku guru menyampaikan info untuk pelaksanaan post-testnya kepada siswa, sehingga siswa diharapkan nanti betul-betul siap mengikuti kegiatan post-test yang rencananya akan dilakukan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian juga diberikan tugas, yaitu kegiatan penugasan di bagian penutup. Yang paling penghujung itu doa dan salam. Ya, sangat bagus apa yang telah ditampilkan oleh Bu Yanti. Ya, terima kasih Bu Yanti. Untuk selanjutnya mungkin ada komentar dari Bapak Iskandar, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Ridwan. Materi yang sudah disumbangkan, dan saya kira tidak ada yang perlu saya komentar secara teori, karena saya lihat Bapak dan Ibu sudah mulai mantap dalam menyelesaikan peer teaching ini. Ya, saya lihat dari yang pertama sudah lancar, ya, yang kedua, yang ketiga, ya, sampai dengan sekarang yang keempat kalau saya nggak salah.
Ya, jadi saya kira itu hal-hal yang perlu. Cuma saya komentar-komentar ya itu hal-hal yang nanti ada yang saya lihat mengurangi nilai-nilai Bapak Ibu, itu yang saya jaga sekali. Ya, memang mungkin hal-hal yang ini harus kita perhatikan karena kadang-kadang kita nilai kita melihat tidak punya sebab, sebenarnya punya sebab, ya, masalah murid, masalah guru, nah itu sebab, ya. Lain nanti sampai kalau di PPL itu nanti itu kan Bapak dan Ibu tampak jelas sekali ya, mengajar di depan itu jelas sekali ya, karena ada murid, ada guru, jadi itu kelihatan semua, sehingga kalau nanti lagu Indonesia Raya itu yang nyanyi kan bukan kita lagi, yang nyanyi ada murid-muridnya, ya itu yang nyanyi, yang dilaksanakan murid-muridnya. Nah, nanti kita masih justru itulah saya jaga ketat itu karena hal-hal seperti itu. Yang sekarang di sini kalau tidak ada di antara kita ini tidak ada perhatian kepada teman yang mengajar, itu harus ditegur karena itu mengurangi nilai dari teman. Berarti dia tidak kuasai kelas. Ada murid yang main begitu loh. Ada murid yang tidak perhatikan ya begitu. Itu satu satu hal yang saya sangat jaga. Jadi mari kita jaga semua teman-teman ya, atau kita jaga supaya apa yang dilaksanakan teman kita, dia sebagai guru, kita sebagai murid harus tenang-tenang, harus perhatikan yang betul ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi silakan nanti kita masuk pada kegiatan yang berikut, dan saya umumkan kalau Bapak dan Ibu ingin sholat, silakan sholat ya, bergantian, jangan semua yang, sebab ini dari panitia bilang tidak bisa internetnya nggak bisa di on, tidak bisa di off, harus langsung terus saja. Jadi mereka minta kita tuh bergantian saja sholat bergantian. Nah, ya, tapi nanti kita pakai kita off saja, kita punya gambar, tutup gambar dulu kamera. Nah, kita setelah itu, tapi setelah itu jangan Bapak dan Ibu pergi terus tidak kembali ya, harus kembali lagi, habis itu buka seperti ini lagi supaya kelihatan Bapak dan Ibu hadir begitu ya. Saya kira itu informasi dari saya, dan silakan lanjutkan Pak Ridwan.